Penuntun Saat Teduh Sinode Gereja Kristen Jakarta, Sabtu 8 Mei 2021. Judul renungan Karunia Roh Kudus. Nats Alkitab terambil di dalam kitab 1 Korintus pasal 12 ayat 1 sampai 11. LAI memberikan judul Rupa-rupa karunia tetapi satu roh. Sekarang tentang karunia-karunia roh, aku mau, saudara-saudara, supaya kamu mengetahui kebenarannya. Kamu tahu bahwa pada waktu kamu masih sebelum mengenal Allah, kamu tanpa berpikir ditarik kepada berhala-berhala yang bisu. Karena itu, aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata, "Terkutuklah Yesus." Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengakui Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Ada rupa-rupa karunia, tetapi satu roh. Dan ada rupa-rupa pelayanan, tetapi satu Tuhan. Dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib, tetapi Allah adalah satu yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan penyataan roh untuk kepentingan bersama. Sebab kepada yang seorang, Roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat, dan kepada yang lain, Roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Kepada yang seorang, Roh yang sama memberikan iman, dan kepada yang lain, Ia memberikan karunia untuk menyembuhkan. Kepada yang seorang, Roh memberikan kuasa untuk mengadakan mujizat, dan kepada yang lain Ia memberikan karunia untuk bernubuat, dan kepada yang lain lagi Ia memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. Kepada yang seorang Ia memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh, dan kepada yang lain Ia memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh itu. Tetapi semuanya ini dikerjakan oleh Roh yang satu dan yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus, seperti yang dikehendakinya. Manusia diberi 2 tangan, masing-masing terdiri dari 5 jari. Setiap jari memiliki fungsinya masing-masing. Namun, bukan berarti boleh memisahkan diri dari jari lainnya. Seandainya 5 jari tangan berdiri sendiri-sendiri, saat bola pingpong dilemparkan kepada kita, apakah jari jempol, telunjuk, tengah, manis, dan kelingking masing-masing bisa menangkapnya? Tentu tidak, bukan? Namun, ketika jari-jari itu bersatu saat bola pingpong dilemparkan ke arahnya, maka dengan mudah bisa ditangkapnya. Itulah gambaran pentingnya sebuah kesatuan. Karunia Roh Kudus diberikan kepada kita agar kita dapat bersatu dalam membangun tubuh Kristus. Karunia-karunia rohani diberikan kepada orang percaya bukan semata-mata untuk kepentingan diri sendiri. Rasul Paulus memberi pengertian kepada jemaat Korintus agar mereka tidak menyalahartikan maksud Tuhan dalam memberikan karunia-karunia rohani itu kepada mereka. Karunia rohani berasal dari kata pneuma, artinya roh. Hal ini menunjukkan pada manifestasi adikodrati yang datang sebagai karunia Roh Kudus
yang bekerja melalui orang percaya demi kebaikan bersama. Ayat 1 dan 7. Rasul Paulus mengatakan ada rupa-rupa karunia Roh Kudus seperti karunia berkata-kata dengan hikmat, karunia pengetahuan. Ayat 8. Karunia iman, karunia menyembuhkan. Ayat 9. Selain itu, ada karunia mengadakan mujizat, karunia bernubuat, karunia membedakan macam-macam roh, dan karunia menafsirkan bahasa roh. Ayat 10. Namun perlu diketahui bahwa semua karunia ini dikerjakan oleh Roh Kudus, yakni roh yang sama, bukan yang lain. Diberikan kepada setiap orang percaya menurut kehendaknya. Semua karunia ini adalah untuk membangun kesatuan tubuh Kristus dan bukan untuk memecah belah. Marilah pergunakan setiap karunia yang ada pada diri kita masing-masing untuk sungguh-sungguh membangun tubuh Kristus atau gereja Tuhan. Karunia apa yang ada pada diri saudara? Gunakan itu untuk melayani Tuhan, menjadi berkat bagi saudara seiman. Jangan iri terhadap karunia saudara seiman kita, sebab itu berasal dari Roh Kudus. Roh yang sama yang memberikan juga kepada kita meski berbeda rupanya. Namun tujuannya satu, untuk membangun kesatuan anggota tubuh Kristus. Sehingga melalui kesatuan itu Allah dimuliakan. Semua rupa karunia diberikan oleh Roh yang sama dan satu. Tujuannya pun satu, yaitu untuk membangun kesatuan anggota tubuh Kristus yang memuliakan Allah. Jadi, tidak perlu menyombongkan karunia, juga iri terhadap karunia saudara kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati.